Saya lebih suka bunuh mati saja setiap pemberontak yang menentang pemerintahan. Iya. Jangan dikasih minum, dan jangan dikasih makan. Serbu! Berlatar pada penjajahan Kompeni Belanda, diawali dengan memperlihatkan beberapa warga Indonesia yang dianggap tawanan dan pemberontak, yang ditangkap untuk menjalani kerja paksa. Cerita berawal di suatu pagi di sebuah desa kandang Haur Indramayu, di mana desa itu masih dikuasai Kompeni Belanda, yang dipimpin oleh seorang menir. Mereka telah menahan 90 orang penduduk desa yang memberontak dan menentang untuk membayar pajak pada kompeni. Dari 90 orang tahanan itu, ada seorang pemuda yang ditakuti karena dianggap berbahaya. Pemuda itu bernama Parmin, penduduk biasa memanggilnya Jaka Sembung. Jaka Sembung memiliki keahlian silat yang cukup mumpuni, sehingga dengan gagah berani ia memimpin penduduk desa untuk memberontak dan menentang Kompeni Belanda. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Bangsamu menyebutku pemberontak. Kurang ajar! Hah! Selanjutnya para tahanan digiring untuk melakukan kerja paksa di sebuah lembah bebatuan, dipaksa bekerja tanpa diberi makan dan minum. Menir ini mempunyai anak perempuan yang bernama Maria. Selain cantik, Maria juga seorang yang baik hati, dia selalu menentang perbuatan ayahnya itu, yang selalu menyiksa penduduk desa. Namun apalah daya, Maria hanyalah seorang anak yang harus patuh pada orang tuanya. Beginilah kondisi para tahanan yang melakukan kerja paksa, mereka harus memecahkan batu-batu besar, tanpa diberi makan maupun minum. Tiba-tiba seorang lelaki tua yang hendak memaksa untuk minum karena sudah tidak kuat menahan haus. Sang mandor yang melihatnya pun langsung menghajar lelaki tua itu yang mengakibatkan perkelahian, sehingga membuat tahanan lain marah dan memicu perlawanan. Hei! Gajah baru! Jangan tadi dia! Gajah! Ayo! Jangan sampai lolos! Lari! Dalam situasi itu, Jaka Sembung pun melarikan diri bersama penduduk yang lain. Menir yang terlihat ketakutan dengan pelarian Jaka Sembung, ia lalu memerintahkan sang kaptennya harus menangkap kembali Jaka Sembung secepatnya. Menir yang merasa malu, jika sampai pemerintah pusat mendengar masalah ini, karena ia akan dianggap tidak bisa bekerja dalam menggenggam tugas. Namun untuk menangkap Jaka Sembung bukanlah hal yang mudah, selain dia berbahaya, Jaka Sembung juga memiliki pengikut yang banyak dan setia. Atas saran dari si penasehat bernama Van Holland, dibuatlah sayembara untuk menangkap Jaka Sembung. Bukankah pemerintah Batavia telah menggariskan politik memecah belah untuk menghadapi orang-orang pribumi, Saya lebih suka bunuh mati saja setiap pemberontak yang menentang. Ye mengertinya cuma itu. Hari itu juga anak buah Menir mengumumkan sayembara itu. Bagi siapa saja yang bisa menangkap Jaka Sembung maka akan mendapat hadiah uang 100 golden. Saat itu pendekar botak bernama Kobar yang sedang naik andong sapi mendengar pengumuman itu, lalu ia mendekati kerumunan itu dan membaca sayembara tersebut. Dicari jawara-jawara tangguh untuk menangkap seorang perampok ulung bernama Jaka Sembung. Hadiah 100 golden. Kemudian Kobar yang merasa mempunyai ilmu sembur api, ia pun pergi ke markas kompeni, untuk menemui Menir. Di situ Kobar dihadang banyak penjaga dan para pengkhianat bangsa. Namun tanpa kesulitan sedikit pun, Kobar mengalahkan semua penjaga. Selain kuat, Kobar juga memiliki tubuh yang kebal senjata dan kebal peluru, sehingga peluru dan bacokan tak bisa melukai dirinya. Betapa hebatnya orang-orang zaman dulu, seandainya saja orang-orang seperti itu tidak jadi budak kompeni, mungkin bangsa ini tidak akan pernah dijajal oleh bangsa asing. Tuan Menir yang mendengar ribut-ribut di luar pun menemui Kobar dan menanyakan apa keinginannya.
Lalu Kobar mengatakan kalau ia mau ikut sayembara dan meminta bayaran 300 golden untuk menangkap Jaka Sembung. Suara ribut-ribut apa lagi di luar, ha? Gue mau apa ribut-ribut di sini, ha? Saya mau ikut sayembara. Asal bayarannya 3 kali 100 golden. Menir yang meragukan kesaktian Kobar, karena tidaklah mungkin ia bisa mengalahkan Jaka Sembung. Lalu Kobar pun menjawab dengan sombong dan meyakinkan Menir dengan mengatakan Jaka Sembung boleh jago, tapi Kobar adalah jago dari segala jago. Menir pun setuju dengan bayaran yang diminta Kobar, tapi sebelum itu Kobar harus diuji dulu kesaktiannya untuk mengalahkan seekor banteng, dan untuk membuktikan omongannya. Dia boleh jago, tapi Kobar jago dari segala jago. Sebab Jaka Sembung bukan orang sembarangan. Adegan berpindah di rumah Surti, yang merupakan kekasih Jaka Sembung. Di situ juga ada orang tua Surti dan Harja. Mereka sedang menyusun rencana untuk menghimpun kekuatan, untuk mengusir para penjajah dari bumi pertiwi ini. Dan untuk melawan antek-antek company yang rela dibayaran untuk memusuhi bangsanya sendiri. Surti yang mengetahui Jaka Sembung sedang dicari-cari company menyarankan untuk sembunyi dan berpindah-pindah tempat demi sebuah perjuangannya. Tak lama kemudian Kobar pun datang dengan mendobrak pintu rumah Surti mencari Jaka Sembung, lalu Surti mengatakan jika Jaka Sembung tidak ada di sini. Kobar yang tak percaya begitu saja lalu membopong Surti untuk memancing Jaka Sembung keluar dari persembunyiannya. Lalu Jaka Sembung pun keluar dan menerima tantangan Kobar dan pertarungan pun berlanjut dengan sengit. Rupa-rupanya kau adalah begundal company yang rakus upah. Memang Kobar butuh upah. Dan beritahu tuanmu bahwa Kobar mati di tanganku. Kobar yang mempunyai semburan api membuat Jaka Sembung kewalahan. Namun pada saat pertarungan tanpa disengaja Jaka Sembung menggunakan bambu kuning. Yang tanpa ia sadari adalah kelemahannya, Kobar yang hanya bisa kalah dengan sebilah bambu kuning, dan Kobar pun tewas mengenaskan dengan mulut yang tertacap bambu. Lalu berita kematian Kobar pun telah didengar oleh Menir. Menir yang tahu kesian itu pun merasa kesal dan ia bisa saja mengerahkan semua pasukannya dengan senjata lengkap untuk menangkap Jaka Sembung. Namun ia tidak mau melakukannya karena selain akan menimbulkan banyak korban, juga akan menambah kebencian penduduk desa pada company. Kemudian datanglah Vans Holland membawa seorang pria tua bernama Kibidin. Ia adalah dukun sakti yang akan mengikuti sayembara. Kibidin adalah seorang dukun sakti yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Hal ini yang membuat Menir merasa aneh. Bagaimana bisa orang yang sudah mati bisa hidup kembali untuk menangkap Jaka Sembung? Kobar saja yang jago dari segala jago tewas di tangan Jaka Sembung. Lantas Kibidin menjelaskan, kalau orang yang akan ia hidupkan adalah seorang pendekar sakti bernama Ki Hitam, yang tewas waktu bertarung melawan guru Jaka Sembung, yaitu Ki Sapu Angin. Yang saat ini tubuh dan kepalanya terpisah, namun Ki Hitam memiliki kekekalan, karena mempunyai ajian Rawe Rontek, jika tubuhnya masih menyentuh tanah Ki Hitam bisa hidup kembali. Tapi anak buah Menir tak percaya dengan perkataan Kibidin, dan ia berkata bahwa Kibidin berbohong, dan hanya menginginkan uang saja, mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup lagi, ujar sang kapten. Kibidin yang marah dengan anak buah Menir, ia memberi pelajaran dengan mengangkat dengan ilmu tenaga dalamnya. Omong kosong. Kalau benar ceritamu itu, kenapa dia tetap jadi mayat? Di tempat terpisah. Dia dikalahkan Ki Sapu Angin, guru Jaka Sembung. Nonsens! Semua ceritamu itu bohong, penipu. Help! Help me! Help! Turunkan dia. Singkat waktu, pada malam bulan purnama Kibidin bersama Van Holland dan pengawalnya pergi ke Goa Gunung Batu untuk membangkitkan tubuh Ki Hitam. Dengan kesaktiannya dan ilmu hitamnya Kibidin membuka mengangkat peti mati yang terbuat dari besi,
yang berisikan tubuh Ki Hitam tanpa kepala itu. Lalu, Ki Bidin membaca mantra dan menyiramkan tanah ke tubuh Ki Hitam untuk menghidupkan kembali. Setelah Ki Bidin bangkit, mereka pergi ke tempat di mana kepala Ki Hitam digantung, di sebuah pohon, lalu dengan kesaktiannya Ki Bidin membakar pohon itu. Sehingga kepala Ki Hitam pun terjatuh ke tanah, dan dengan sendirinya kepala itu terbang menghampiri dan menempel di tubuh Ki Hitam. Ki Hitam yang merasa sudah ditolong oleh sahabatnya itu. Ia bertanya apa maksud Ki Bidin menghidupkannya kembali, lalu Ki Bidin mengatakan, untuk membunuh Jaka Sembung, murid Ki Sapu Angin musuh besarnya. Di pagi hari, para kompeni itu ke pemumikan penduduk. Anak buah Menir yang merasa pede karena membawa pendekar sakti dengan semena-mena menyuruh penduduk desa keluar dari rumahnya, untuk dikumpulkan di alun-alun. Namun Harja berhasil lolos dari Kopral Belanda karena ia berpura-pura gila. Kau tahu apa ini? Lalu Harja pergi ke rumah Surti, dan menemui Jaka Sembung, dan Harja mengatakan kalau anak buah Menir telah mengobrak-abrik dan menangkap penduduk desa. Di alun-alun, anak buah Menir mengatakan bahwa maksud kompeni berkuasa di desa ini adalah untuk memakmurkan desa. Dan terbebas dari perampok seperti Jaka Sembung, seorang pria membela Jaka Sembung dan mengatakan bahwa Jaka Sembung bukanlah perampok. Tapi Jaka Sembung adalah pahlawan untuk desa ini dan pria itu pun mendapat hadiah timah panas dari anak buah Menir. Tidak! Jaka Sembung bukan penjahat. Dia pembela keadilan dan kebenaran. Kemudian anak buah Menir menyandra seorang anak-anak dan bertanya lagi pada penduduk desa, di mana Jaka Sembung berada. Di mana keberadaan Jaka Sembung? Kalau tidak diberitahu dalam hitungan ketiga anak itu akan dibunuh, dan dalam hitungan ketiga muncullah Jaka Sembung. Lalu Jaka Sembung menyerahkan diri tapi itu siasat, Jaka Sembung hanya untuk membunuh anak buah Menir itu. Allahu Akbar! Setelah itu Menir pun sampai di alun-alun bersama pasukannya beserta Ki Hitam dan Ki Bidin, lalu, terjadilah pertarungan Jaka Sembung melawan Ki Hitam. Dan Jaka Sembung pun kewalahan menghadapi Ki Hitam. Setelah itu Jaka Sembung kalah. Dan Jaka Sembung pun tangkap dan dipasung, dan dibawa keliling kampung. Penduduk desa hanya bisa melihat dan tak ada yang berani melawan kebiadaban kompeni. Sampai di markas kompeni Menir menyuruh anak buahnya memasukkan Jaka Sembung ke sel tanpa diberi makan dan minum. Tak hanya itu tangan Jaka Sembung juga dipaku di dinding. Jangan dikasih minum, dan jangan dikasih makan. Sementara di rumahnya sedang melakukan rapat dan Surti akan pergi menyerang markas kompeni dan membebaskan Jaka Sembung. Namun ayahnya melarangnya karena kekuatan mereka kita tak sebanding dengan kekuatan kompeni yang mempunyai persenjataan lengkap. Kembali ke markas, kompeni di mana di dalam area sel terlihat seorang memakai cadar seperti ninja, menghajar petugas jaga, dan mengambil kunci sel dan menemui Jaka Sembung. Ternyata ia adalah Maria. Maria merasa kasihan terhadap Jaka Sembung. Maria berniat untuk membebaskan Jaka Sembung namun, aksi Maria terhenti karena diketahui ayahnya. Menir sangat marah dan menamparkan Maria karena telah mengkhianatinya. Tidak! Kue akan saya siksa dulu sebelum kue digantung. Lalu Menir pun kembali menyiksa Jaka Sembung sebelum esok paginya dihukum gantung dengan menusuk matanya. Di keheningan malam terlihat Surti memasuki markas kompeni. Dengan memasuki lewat atap markas kompeni, namun Surti sedikit ceroboh jatuh dari atap rumah kompeni. Hingga aksinya diketahui para centeng kompeni. Surti pun tak bisa berbuat banyak, dan akhirnya Surti ditangkap lalu dimasukkan
Kasih dia masuk dalam penjara sekalian. Ke dalam sel. Kemudian dengan menyebut nama Allah, Jaka Sembung mendapatkan kekuatan, sehingga ia bisa melepaskan tangannya yang dipaku dan merobohkan dinding penjara. Lalu Jaka Sembung membebaskan Surti dan para tahanan lain untuk melarikan diri. Namun usaha itu percuma karena anak buah Menir berhasil menghentikan pelarian mereka dengan memberondong mereka. Lalu, Ki Hitam yang mengetahui kekuatannya berada di kalungnya, ia pun melepaskan kalung itu dari Jaka Sembung. Dengan kesaktiannya Ki Hitam merubah Jaka Sembung menjadi seekor babi hutan. Supaya Jaka Sembung dipukuli orang kampung. Surti yang tertembak di bagian punggung pun dibiarkan lari agar ia tewas dengan kehabisan darah. Sementara penduduk desa yang mengira itu babi hutan terus memukuli babi tersebut. Yang sebenarnya itu adalah jelmaan Jaka Sembung. Lalu, dengan tubuh terluka Surti memohon pada penduduk desa untuk melepaskan babi hutan itu. Surti yang kehilangan jejak pun tidak menemukannya, hingga Surti pun tersesat ke dalam hutan, dan bertemu dengan buaya dan harimau yang kelaparan. Surti pun tak tahu lagi ke arah mana ia akan pergi. Kemudian datang seorang pria tua menolong Surti. Lalu pria tua itu membawa Surti ke rumahnya untuk mengobati luka yang dialami Surti. Pria itu adalah pendekar sakti bernama Ki Sapu Angin, yang merupakan guru dari Jaka Sembung. Pada malam hari babi hutan itu datang ke rumah Ki Sapu Angin. Ki Sapu Angin yang melihat perubahan wujud Jaka Sembung, lalu memohon pada Yang Kuasa untuk merubah wujud babi hutan itu, untuk menjadi Jaka Sembung kembali. Tapi sebelum itu Ki Sapu Angin akan menjalankan amanah dari Surti yang telah meninggal. Ternyata Surti telah mendonorkan matanya untuk Jaka Sembung, agar Jaka Sembung terus melanjutkan perjuangan melawan Company. Jaka, seorang pengikutmu yang diam-diam mencintaimu, telah merelakan biji matanya. Singkat cerita, Jaka Sembung pun bisa melihat lagi, dan ia memperdalam ilmu silatnya lagi sebelum melawan Ki Hitam. Jurus pamungkas untuk melawan ilmu Rawi Ronda kau kuasai dengan sempurna, Jaka. Singkat cerita, Ki Sapu Angin pun berpesan pada Jaka Sembung untuk mengalahkan Ki Hitam jangan sampai tubuhnya menyentuh tanah. Ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Cerita berpindah di rumah Surti di mana Maria sedang berkumpul dengan penduduk desa. Maria yang tidak setuju dengan perbuatan ayahnya memberi semangat pada penduduk desa agar terus melanjutkan perjuangan almarhum Jaka Sembung melawan Company, yang selalu menindas penduduk desa. Tanpa mereka sadari Ki Bidin menguping pembicaraan mereka, tak berapa lama, Jaka Sembung hadir di hadapan mereka, yang membuat Maria dan yang lain terkejut dan heran, dan sebagian warga ada yang menganggap jika itu hantu Jaka Sembung. Jaka Sembung pun mengatakan kalau ia masih hidup adalah Jaka Sembung yang kalian kenal. Jaka Sembung juga memuji Maria, yang mau mendukung penduduk desa melawan Company, yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Kemudian Maria pulang ke rumah dan disambut oleh ayahnya. Ki Bidin yang telah pulang duluan bercerita pada Menir, kalau Maria telah berkhianat, dan membuat ayahnya sangat marah. Lalu Menir menyuruh Ki Bidin dan Ki Hitam untuk menangkap Jaka Sembung kembali. Ini kau telah menemui orang-orang Jaka Sembung, ha? Babi Seraka! Company kejam! Jadi kue berdua, esok harus tangkap itu si Jaka Sembung yang hidup kembali. Keesokan harinya, Jaka Sembung dan penduduk desa sedang menjalankan sholat, lalu saat sedang berdoa Ki Bidin dan Ki Hitam datang membuat kekacauan. Lalu Jaka Sembung berkata, "Mau apa kalian kemari?" Ki Hitam menjawab, "Ternyata kau murid Ki Sapu Angin musuh besarku. Aku akan menangkapmu dan aku sudah menyiapkan lubang kubur untukmu." Ternyata kau muridnya Ki Sapu Angin, musuh besarku. Aku sudah menyediakan lubang kubur untukmu. Dan pertarungan pun terjadi. Jaka Sembung berhasil memotong bagian tubuh Ki Hitam,
Namun karena masih menyentuh tanah, bagian tubuh Ki Hitam pun menyatu kembali. Dan pesan gurunya dijalankan dengan baik oleh Jaka Sembung, untuk tidak menyentuhkan tubuhnya ke tanah. Ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Bakar. Jangan sampai menyentuh tanah. Setelah itu Jaka Sembung memimpin penduduk desa menyerbu markas company. Kedatangan mereka pun sudah ditunggu anak buah Menir. Kemudian penduduk desa juga membebaskan tawanan yang ditahan oleh Belanda. Setelah itu, Jaka Sembung bertarung melawan Menir dan Menir pun tewas. Lalu Jaka Sembung meminta maaf pada Maria karena telah membunuh ayahnya. Jaka Sembung berkata ini semua adalah takdir. Kemudian dengan sisa nafasnya Menir mengambil senjata untuk menembak Jaka Sembung. Namun Maria menghalangi sehingga Maria tertembak ayahnya sendiri. Maria, awas! Maria! Sebelum meninggal Maria mengatakan pada Jaka Sembung bahwa ia mencintainya, teruslah berjuang membela tanah air. Cintaimu, hapuskanlah perjuanganmu. Dan film pun berakhir.